Era AI dan teknologi Tiongkok mulai dari robot berbagai robot, inovasi robot terbaru. Semuanya, kalian sadar nggak sih sekarang teknologi itu udah super duper canggih. Buktinya sekarang teknologi udah bisa ngelayanin pelanggan. Loh, gimana? Oke, sekarang udah banyak banget restoran cepet saji yang udah pakai CSR, teman-teman. Tapi CSR itu bukan corporate social responsibility ya, bukan. No. Tapi customer service robot. Oke. So, apa itu CSR? Customer service adalah sistem layanan pelanggan otomatis yang menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, chatbot, dan otomasi untuk membantu pelanggan secara cepat dan efisien tanpa perlu campur tangan manusia secara langsung. Kalau kalian pernah makan di McDonald, pasti udah gak asing kan sama mesin layar sentuh buat pesanan makanan itu. Nah, itu salah satu contoh customer service robot yang paling sering kita temui. Cara kerjanya gini, begitu kita pilih menu di layar, sistem langsung kirim pesanan itu ke dapur lewat jaringan komputer mereka. Karyawan di belakang langsung tahu kita pesan apa tanpa kita harus ngomong panjang-panjang. Lalu, kita bisa langsung bayar di mesin itu juga. Semua prosesnya cepat dan simpel. Jadi, pegawai bisa fokus nyiapin makanan dan jaga kualitas. Sementara robotnya bantu urus antrian. Ini bisa mengurangi waktu tunggu, apalagi pas jam ramai. Selain itu, pelanggan juga bisa jadi punya kontrol penuh buat pilih menu sendiri. Mau tambah saus, ganti ukuran minuman, tinggal tap. Jadi, meskipun kita nggak ngobrol langsung sama manusia, tapi pengalaman kita tetap nyaman dan praktis. Ternyata bukan di McDonald aja loh yang sudah memanfaatkan CSR. Kalau kalian belanja di Shopee atau di Tokopedia, pas kalian chat keluhan nanya barang, yang muncul pertama kali itu chatbot. Itu juga termasuk customer service robot. Asik kan? Kita bisa dapat jawaban kapan saja, bahkan tengah malam sekalipun. Di dunia perbankan juga udah rame banget loh. Contohnya ada Sabrina dari BRI atau Genesis dan bank lainnya yang punya chatbot untuk bantu cek layanan tanpa kita harus ngantri di bank. Lalu di sektor kesehatan ada sistem pendaftaran otomatis yang bikin proses check-in pasien lebih cepat. Bahkan di layanan telekomunikasi kayak Telkom dan Indosat, chatbot bisa bantu kita beli paket data atau cek gangguan jaringan. Intinya, teknologi CSR ini sudah berkembang di banyak industri dan makin jadi pilihan utama perusahaan untuk meningkatin pelayanan dan kepuasan pelanggan. Sebelum chatbot secanggih sekarang, semuanya itu dimulai dari tahun 1950 lewat seorang ilmuus bernama Alan Turing. Dia bikin konsep yang namanya Turing Test, yaitu tes untuk ngecek apakah mesin bisa berperilaku layaknya manusia saat ngobrol. Ide ini akhirnya memicu banyak ilmuwan buat bikin mesin yang bisa beneran diajak komunikasi. Lalu, pada tahun 1966, muncul chatbot pertama di dunia yang namanya Eliza. Dibuat oleh Joseph Wenzelbaum, Eliza bisa berpura-pura jadi terapis dan menjawab pertanyaan manusia walaupun masih sederhana banget. Tapi, dari sinilah dunia sadar kalau komunikasi manusia dan mesin itu mungkin banget dilakukan. Makanya, Eliza sering disebut sebagai nenek moyang chatbot modern. Dari yang awalnya cuma bisa jawab seadanya, sekarang udah ada AI super canggih yang bisa memahami konteks, bahasa, dan bahkan emosi manusia. Perkembangannya benar-benar pesat banget. Terus gimana sih chatbot itu bisa tahu apa yang kita mau? Nah, jadi gini, waktu kita ngetik sesuatu, chatbot bakal nyari keyword dari pertanyaan kita. Habis itu, dia cocokkan dengan data dan informasi yang sudah ada di sistem mereka. Nah, dari situ, chatbot memilih jawaban yang paling relevan buat kita. Prosesnya cepet banget loh, bahkan nggak sampai 1 detik. Makanya perusahaan suka banget pakai chatbot untuk melayani banyak pelanggan sekaligus tanpa harus nambah tenaga kerja. Tapi, walaupun canggih, chatbot masih punya keterbatasan. Kadang jawabannya nggak sesuai konteks atau malah muter-muter dan bikin kita
kita gregetan. Itu semua karena chatbot cuma bisa jawab berdasarkan data yang pernah dia pelajari. Kalau dapat pertanyaan baru yang beda dari kebiasaan, ya dia bisa bingung dong. Kemarin kita sempat FGD nih sama beberapa teman dan responden lain buat tahu pendapat mereka soal chatbot. Nah, ini ada sedikit cuplikannya ya. Gimana pengalamannya? Beda-beda sih dari segi UI UX-nya. Misalnya kayak Shopee, ketika kita ada komplainan dari kita sendiri dengan produk kita, pasti bot itu selalu ngerespon yang pertama agak slow, yang kedua kebanyakan tanggapan atau jawabannya dari bot itu tidak memuaskan, kurang relevan. Kalau kita ngobrol robot atau AI gitu, kita selalu dikasih solusi doang gitu tanpa adanya penilaian. Dari hasil diskusi, banyak yang bilang masih kurang percaya sama chatbot karena jawabannya kadang gak sesuai ekspektasi dan bikin ragu. Akhirnya, kita tanya ke teman kita Justin, yang udah terjun langsung ke dunia robotik dan bahkan bikin robot. Dari itu ya kan pasti ya yang namanya robot tuh pasti banyak minusnya tuh. Nah kira-kira minusnya pakai robot tuh apa sih? Minusnya ya, pertama, downside pertama dari kita nyiptain robot itu kita harus ngerti program dulu. Kita harus bisa memprogram si robot supaya saat kita memberikan input, robot itu bisa memberikan output yang kita inginkan. Cuman kendalanya seringkali saat robot itu udah dipraktekkan, udah diimplementasikan dalam dunia nyata gitu ya, seringkali ada input-input yang baru yang kita sebagai pencipta robotnya juga nggak kepikiran kalau bakal ada variabel A, variabel B. Kita memang udah masukin beberapa kode program supaya saat ada input yang kita ekspektasikan, robot itu bisa kasih output yang sesuai. Tapi nyatanya ada banyak variabel di luar sana yang nggak kepikiran bahkan sama si pemrogram gitu. Jadi robot pun jadi bingung karena dia nggak diprogram untuk menjawab persoalan ini gitu. Kan banyak nih pandangan orang kalau misalkan mereka tuh menggunakan robot tuh kurang relevan. Nah kalau menurut pandanganmu sendiri, pakai robot tuh relevan atau enggak sih? Itu sebenarnya ada betulnya. Karena balik lagi, robot itu hanya bisa bereaksi sesuai kode program yang kita tulis, sesuai input yang kita masukin. Tapi nyatanya, misalnya kalau kita implementasikan dia ke restoran yang dia bakal berhadapan sama customer, yang mana customer itu adalah pihak ketiga yang nggak terlibat dalam penyusunan kode. Dan seringkali kita sebagai si penyusun kodenya, sebagai programmernya, kita nggak kepikiran kalau bakal ada input lain dari si customer. Jadi si robot pun jadi bingung gitu. Jadi, sistem AI dan chatbot harus sering diperbarui supaya makin pintar, ngerti konteks, dan bisa punya kemampuan komunikasi yang mendekati manusia.